Kemudian yang keempat, wa'an ilmi madza amila fihi, dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmu itu. Apakah ilmu agama dia sudah terapkan dan dia sudah ajarkan orang lain, atau ilmu umum, seperti teman-teman punya keterampilan dalam ilmu umum, misalnya akunting dan yang lain-lain. Kemudian apa sudah diterapkan enggak? Ya, ilmu-ilmu tersebut. Nah, ini akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Tapi kita ingin titik beratkan teman-teman sekalian masalah pendapatan. Ternyata pendapatan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Dari mana dapatnya, kemana keluarnya, kan gitu. Jadi perlu kita jadikan bahan pertimbangan baik-baik. Nah, manusia dalam pendapatan ini ada 4. Yang terbaik adalah sumbernya halal, keluar pada halal. Antum bekerja, sumbernya halal atau buka usaha dan halal semua pendapatannya, lalu dikeluarkan pada yang halal, biaya keluarga, infak di jalan Allah, gitu kan. Ya, pokoknya di sumber yang halal. Untuk haji dan umroh misalnya, ya untuk membantu teman-teman kita misalnya di Palestina, maka itu semuanya yang terbaik. Sumbernya halal kepada yang halal juga, atau kebutuhan dia pribadi, dia penuhi makanan, minuman dan segala macam. Kemudian yang kedua, setengahnya halal, setengahnya bagus, dapat pahala, setengahnya dapat dosa. Yaitu orang yang punya pendapatan halal, tetapi dikeluarkan pada yang haram. Halal pendapatan dari kantornya, tapi dipakai berzina, dipakai judi. Setengahnya dapat pahala, setengahnya dapat dosa. Golongan ketiga, dosa dua-duanya. Pendapatannya haram dari hasil korupsi atau curian, kemudian dikeluarkan pada yang halal, dipakai umroh, dipakai untuk biaya orang tuanya, tapi pendapatan haram. Ini dua-duanya haram. Ini hanya akan menambah siksaan buat dia. Karena sebenarnya tidak boleh berinfak dengan harta haram. Golongan terakhir yang paling buruk adalah sumbernya haram, keluarkan pada yang haram. Jadi misalnya dia hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil curian, hasil judi, lalu dipakai berzina, berjudi. Maka ini berarti ya, sudah buruk sumbernya, keluar juga pada yang buruk. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa simpulkan sebenarnya tentang masalah apa yang kita ingin sampaikan. Kalau pentingnya seorang muslim mengejar prestasi dunia terbaiknya, pendapatannya, mengharumkan namanya, memenuhi kebutuhannya, kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, mengejar pokoknya prestasi terbaik, tapi ingat berada di koridor halal yang Allah halalkan, dan silakan kejar yang terbaik dan jauhi yang haram karena akan mendatangkan dampak-dampak negatif dan buruk. Nanti akan kita jelaskan dampak-dampak seperti apa kalau seandainya teman-teman masuk ke ranah yang diharamkan dalam agama.